warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan salah satu tokoh filsafat dan pemikirannya, yaitu Ibnu Sina dalam bidang pendidikan. Sekilas riwayat hidup Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina Al-Hakim, atau biasa dikenal Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Karmaisan, berdekatan dengan Bukhara dan berbangsa Balka atau ahli Balka, sekarang Uzbekistan, ibu kota Samani. Sebuah kota peninggalan dari dinasti Persia di Asia Tengah dan Khorasan. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibunya bernama Astara, berasal dari Asfana yang termasuk wilayah Afghanistan. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana terhormat penganut Syiah Ismailiyah dan merupakan ilmuwan dari kota Balkh, Khorasan, suatu kota termasyhur dari kekuasaan Samani yang sekarang merupakan provinsi Balkh di Afghanistan. Semasa kecil, Ibnu Sina memulai pendidikannya pada usia 5 tahun di kota kelahirannya, yaitu Bukhara. Pengetahuan yang pertama kali ia pelajari adalah membaca Al-Quran. Setelah itu, ia mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman pada usia yang belum genap 10 tahun. Sehingga dari situ Ibnu Sina dianggap sebagai manusia yang luar biasa. Bahkan Ibnu Sina pernah menceritakan jika dirinya hafal kitab metafisika Aristoteles di luar kepala. Ia membaca sebanyak 40 kali sampai hafal semua kata dalam kitab itu. Namun tak sedikit pun makna yang dapat ia pahami. Pemahaman yang menyeluruh baru diperoleh setelah Ibnu Sina membeli kitab karangan Al-Farabi mengenai tujuan metafisika Aristoteles. Kenyataan ini membuat Ibnu Sina semakin mengakui kedudukan Al-Farabi sebagai guru kedua. Dalam dunia intelektual, nama Ibnu Sina menjadi populer. Bahkan perhatian dunia terhadapnya tidak hanya mencuat dari kalangan Islam, tetapi juga di kalangan Barat melalui dua karyanya yang berjudul Kitab Al-Shifa dan Qanun fi Al-Tib. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan. Seperti yang diketahui bersama bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk mempertahankan unsur-unsur pembeda dari makhluk lain, yaitu karamah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak akan pernah lepas dari kajian tentang hakikat manusia. Menurut Maragustam, pentingnya membidik manusia sebagai sentral segala konsep pendidikan dikarenakan manusia itu adalah unsur vital dalam setiap usaha pendidikan. Bahwa selain dipandang sebagai subjek, manusia juga dipandang sebagai objek dalam pendidikan. Pandangan seseorang terhadap manusia akan berpengaruh terhadap konsep-konsep pendidikan yang ia kemukakan. Demikian halnya Ibnu Sina. Ia juga memiliki pandangan tentang hakikat manusia, khususnya tentang konsep jiwanya. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia yang disebut an-nafs al-natiqat mempunyai dua daya, yaitu pertama daya praktis atau al-amilah. Ini hubungannya dengan jazat. Daya praktis ini disebut juga al-amali, akal atau intelijensia praktis, yaitu daya jiwa insani yang memiliki kekuasaan atas badan manusia. Dengan jiwa inilah manusia mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengandung pertimbangan
dan pemikiran yang membedakan dirinya dengan binatang. Yang kedua, daya teoritis atau alimah. Ini hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Daya teoritis ini disebut juga al-aql an-nazari atau akal intelligenti teoris, yaitu daya jiwa yang berfungsi untuk menemukan konsep umum yang ditimbulkan dari materi. Perkembangan intelijensi di sini dipengaruhi oleh adanya proses interaksi dengan lingkungannya, baik melalui proses belajar mengajar dan pengalaman. Untuk meningkatkan kualitas jiwa dan akal manusia, menurut Ibnu Sina diperlukan latihan-latihan berupa penelitian dan pendidikan, karena sifat seseorang bergantung pada jiwa yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa manusia telah mempunyai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan, maka ia akan memperoleh kesenangan abadi di akhirat. Sebaliknya, jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna akibat terpengaruh hawa nafsu, maka ia akan sengsara di akhirat. Pandangan seperti ini membawa implikasi kepada konsepnya Ibnu Sina tentang pendidikan yang mengutamakan pendidikan jiwa. Ibnu Sina menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Yang kedua, tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju, tetapi juga sekaligus memberi rangsangan. Yang ketiga, tujuan itu adalah nilai. Dan jika dipandang bernilai dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Berangkat dari pandangan ini, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Khusus mengenai pendidikan jasmani, Ibnu Sina berpendapat hendaklah tujuan pendidikan tidak melakukan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan olahraga dan menjaga kebersihan. Sedangkan dalam kaitannya dengan keterampilan ditujukan pada pendidikan bidang perkayuan, penyablonan, dan lain-lain, sehingga akan muncul tenaga-tenaga pekerja profesional yang mampu mengerjakan pekerjaan secara profesional. Dengan adanya pendidikan jasmani itu, diharapkan seseorang agar didik akan terbina pertumbuhan fisiknya dan cerdas otaknya. Sedangkan dengan pendidikan budi pekerti, diharapkan seorang anak didik memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari dan sehat jiwanya. Dengan pendidikan kesenian, seorang anak diharapkan dapat mempertajam perasaannya dan meningkat daya khayalan. Begitu pula pendidikan keterampilan diharapkan bakat dan minat anak didik dapat berkembangan secara optimal. Khusus mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian akhlak mulia, Ibnu Sina juga mengemukakan bahwa ukuran akhlak mulia tersebut dijabarkan secara luas yang meliputi aspek kehidupan manusia seperti aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Ketiganya harus berfungsi secara integral dan komprehensif. Pembentukan akhlak mulia ini juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan menurut Ibnu Sina dapat diperoleh manusia secara bertahap dari tujuan pendidikan yang berkenaan dengan budi pekerti, kesenian, dan perlunya keterampilan sesuai dengan bakat dan minat, tentu erat kaitannya dengan perkembangan jiwa seseorang.
Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang bersifat spiritual mendapatkan penekanan yang lebih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.